Nah, sehingga banyak kasihan anak-anak tuh lulus kuliah, terus setelah lulus kuliah dia pergi melamar pekerjaan, pekerjaannya ndak ada. Jadi ada dua tuh yang kita sering sebut kaum rebahan. Kaum rebahan. Dia ikut ini suasana pandemi tanpa desain. Oke. Dia tidak siapkan. Akhirnya selesai pandemi dia yang terjadi apa? Dia akan jadi ahli drama Korea. Ingat nggak waktu itu tenaga kesehatan? Ya. Ditolak di mana-mana. Dia langsung mengalokasikan satu hotel bintang 5 kita untuk tenaga kesehatan. Saya keluar biaya bisa sampai 6-7 miliar. Itu nggak rugi, Pak. Bintang 5 Itu nggak rugi, Pak. Oh, ini bukan kalkulasi gitu. Hari ini semua persyaratan potensi untuk menjadi negara maju dimiliki oleh negara Indonesia ini. Pertanyaannya, apakah spirit semangat mimpinya sama dengan anak 28? Saatnya bilang kamu kelas. Saatnya bilang kamu kelas. Kembali lagi di podcast ini bersama saya Rizal Jamal. Nah, ini menarik nih. Kemarin saya dapat berita, wah ternyata ada the best CEO, luar biasa. Cek per cek ternyata satu kampungku. Saya langsung saja, inilah dia sudah hadir di sini walaupun saya agak grogi sebenarnya. Kakak Mirdal, saya sama begitu Kakak Mirdal, Pak Mirdal luar biasa. Terima kasih. Agak karebata. Alhamdulillah baji. Luar biasa. Mak Deceng luar biasa. Kak Mirdal, kenapa bisa langsung ada agenda di Makassar ini ya? Ada. Jadi tadi ada acara pengukuhan profesor salah satu orang tua kita. Betul. Jadi kebetulan saya cukup dekat dengan beliau. Ya. Sehingga di sini dan kemudian saya dengar ada anak mudanya Makassar yang lagi viral di mana-mana. Masya Allah, amin. Yang katanya kalau orang ketemu dia kelasnya 2 jadi 5 setelah ketemu dia. Nah, saya langsung kita ketemu supaya satu saya jadi anak muda, yang kedua supaya punya kelas juga. Punya kelas juga deh. Padahal memang ini kelasnya udah berbeda nih. Ini terima kasih banyak sebelumnya Puang, Kakak Mirdal sudah bisa hadir di kamu kelas ini. Nah, ini yang menarik saya ini karena saya telusuri kemarin beberapa berita dan juga event yang sempat juga saya penasaran yaitu MGN. Oh iya. Dan itu bahas anak muda. Aduh, pengen banget saya hadir, pengen banget saya terlibat. Tapi waktu itu memang juga ada agenda yang bersamaan. Kadarullah ternyata dipertemukan. Iya, betul. Dengan situasi sekarang di studio. Sebelumnya Pak Mirdal, sebelum kita bahas anak muda. Sebenarnya DB CEO itu untuk tahun 2021 atau 2022 ini atau gimana? 2021. Jadi 2021, ini juga sebenarnya bukan by design atau apa-apa gitu. Bukan request gitu ya. Enggak ada. Oke. Dan kita tahu juga lembaga yang melakukan itu kan adalah kredibel, terus juga menggunakan konsultan dari Kanada, risetnya juga panjang, kemudian melibatkan sampai hampir ratusan responden dan seterusnya. Jadi saya juga baru tahu belakangan gitu, setelah diberitahu sebagai salah satu yang mendapatkan kepercayaan. Ya. Jadi itu yang dilihat. Ini setiap tahun sebenarnya, setiap tahun ya dilakukan. Tapi yang berbeda dari penilaian kali ini menurut mereka adalah yang dinilai adalah kemampuan membawa perusahaan melewati situasi pandemi yang kemarin, yang hari ini masih kita laksanakan. Melewati situasi pandemi. Betul. Nah ini menarik. Betul. Perasaan saya semua perusahaan di masa pandemi wabillahi taufik wal hidayah. Betul. Betul. Tapi kenapa tiba-tiba boleh dibagi ke nice people, ke netizen ini, Kakak Mirdal? Karena kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan ini luar biasa. Jangankan bicara Indonesia, bicara Makassar aja. Itu banyak teman saya itu jual rukonya, Pak. Betul. Oh luar biasa. Apalagi yang masih belum bisa move on dari konvensional. Betul. Tidak mampu beradaptasi dengan era digital 4.0 apapun namanya lah. Tapi sekarang ada semacam penyelenggaraan untuk mengukur ya kapasitas. CEO itu sebenarnya apa sih Pak? Ukuran sederhananya orang bisa dikatakan CEO? Kalau CEO kan secara lembaga adalah Chief Executive Officer. Chief Executive Officer itu pimpinan tertinggi dari sebuah organisasi yang profit oriented gitu. Nah, CEO sendiri kan di bawahnya macam-macam, ada Chief Financial Officer, CTO dan lain-lain. COO juga ada. Betul, bahkan sekarang muncul baru. Ya. Di Media Group kita bikin baru yang namanya CIO, Chief Innovation Officer. Wow.
Jadi orang yang pikir inovasi saja kerjanya ya. Pikirannya. Masya Allah. Jadi itu ada kita satu divisi khusus gitu. Nah, di Media Group sendiri itu tidak 1-2 perusahaan. Sekarang tuh ada sekitar 45-an perusahaan. Dan itu di bawah Anda? Di bawah koordinasi saya. Gitu. Di bawah koordinasi. Di bawah. Oh, jadi ini bukan satu perusahaan? Bukan, ini holding. Holding group. Jadi itu Media Group ya. Media Group. Luar biasa. Media Group sendiri holding itu ada 5 klaster. Ada 5 klaster. Okay. Ada klaster perusahaan media. Perusahaan media. Nah, itu kita sebut Media Group Network. Di situ semua tahu lah, ada Metro TV, ada Magna Channel, MGN dan lain-lain. Kita ada 4 TV channel di situ. Wow. 1 channel internasional yang sudah mengudara di 24 negara. Sejak kapan? Sejak 27 November. Tahun 2021. Masih pandemi, Pak. Lahirnya di pandemi. Semua lahirnya di pandemi. Terus kita lahirkan menarik ini. Ada radio juga. Radionya juga unik. Radio yang kita bikin di 6 wilayah, ibu kota daerah. Radionya ini bagaimana mendengarkan siaran TV di radio. Siaran TV di radio. Jadi kita mendengarkan Metro TV di radio. Jadi satu konten untuk distribusi channel yang bervariasi. Kenapa? Karena semua konten Metro TV juga user friendly untuk pendengar radio. Oke. Jadi itu. Nah, yang berikutnya kita juga menghasilkan media akademi. Saya bikin satu sekolah akademi untuk memutus link and match, memperdekat link and match antara dunia kampus dengan dunia kerja. Oke. Karena seperti kita lihat fenomenanya sebelum pandemi, apalagi setelah masuk pandemi, banyak sekali pekerjaan yang hilang. Oh, jelas banget itu. Iya, supply chain itu terpotong sedemikian rupa. Nah, sehingga banyak kasihan anak-anak tuh lulus kuliah, terus setelah lulus kuliah dia pergi melamar pekerjaan, pekerjaannya enggak ada. Tidak ada pekerjaannya. Diganti sama aplikasi. Padahal skillnya ada. Wow. Dia sudah belajar capek-capek, bapaknya jual sawah, masuk kuliah. Kasihan begitu sarjana, mamanya menangis masuk sarjana. Kok dia pergi melamar, enggak ada itu pekerjaan. Tidak ada itu pekerjaan. Enggak ada. Itu kalau kita berbicara akar masalahnya itu di mana itu, Pak? Satu, karena model, saya nggak bilang, kita harus mengevaluasi secara revolusioner sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan ya. Iya. Artinya Kakak Mirda mau bilang bahwa sistem pendidikan hari ini masih belum terlalu sesuai dengan era yang ada sekarang. Dari bapak saya kuliah dulu, sekolah sampai sekarang, modelnya masih sama, guru di depan, murid menghadap guru 10-20, satu guru di depan. Jawaban yang paling benar adalah jawaban yang paling sama dengan guru. And it's too old ya. Itu dari dulu sampai sekarang sama. Jadi guru kita belajar 40 tahun lalu dengan buku 20 tahun lalu untuk mempersiapkan anak 20 tahun akan datang. Nah, datang masuklah dia sekolah kasihan. Dia pikir dia ternyata semua. Nah, jadi kita buat sebuah akademi untuk menjadikan anak-anak itu bisa adaptable dengan setiap kondisi yang ada. Jadi yang kita tekankan justru bukan cuma skillnya, tetapi bagaimana kemudian dia bisa selalu beradaptasi dengan kondisi apapun. Wow. Karena menurut World Economic Forum di Davos tahun 2019 salah satunya adalah untuk mempelajari sebuah skill cukup dibutuhkan minimal 6 hari sampai 6 bulan. Itu hanya untuk satu skill? Sebut apa contohnya untuk jadi barista. Barista misalnya? Barista itu 6-7 hari, 8 jam sehari, fokus kita udah bisa jadi barista. Langsung jadi tuh? Langsung jago. Nggak mesti 3 tahun. Sekolah ke Swiss, nggak perlu ke ini dan segala macam. Untuk jadi ahli keuangan yang expert itu pajak umpamanya 2,5 bulan aja fokus 8 jam sehari belajar itu udah jadi. Nah, itu skill. Nah, pertanyaannya sekarang apakah kemudian setelah jadi skill itu dia pergi kerja bisa ini? Nah juga. Sekarang malah 5 tahun dipelajari. Anak-anak kasihan belajar hitung akuntansi atau apa 5 tahun dia jadilah sarjana akuntansi. Begitu dia kuliah diganti sama flash disk 400.000. Lebih cepat menghitung, akurat, tidak ada salahnya, tidak pakai buffer. Tidak pakai buffer 400.000. Digantikan 5 tahun kuliah.
Nah, bagaimana caranya? Makin kesini makin banyak. Makin banyak yang digantikan. Digantikan. Sampai tahun 2025 diperkirakan bahkan sampai 25.000 pekerjaan akan hilang. 25.000? Serius nih? Iya serius. Waduh, ini informasi yang sangat 25.000 itu. Daging banget ini informasi ini, baru saya tahu ini Pak. 25. Sekarang coba pintu tol aja udah enggak ada pekerjaan tuh. Iya. Teller masih ada enggak? Betul. Teller di bank. Terus terakhir kita kapan pesan tiket di travel agent? Iya betul ya. Terakhir itu cepat sekali tuh. Saya tadi tertarik yang soal tol itu. Dulu saya itu Pak paling marah-marah kalau tol itu. Kita kan ini ya enggak tahu ya. Begitulah memang kalau perubahan memang harus ada paksaan sedikit Kakak Mirdal, Pak CEO. Karena saya lihat waktu itu kan saya ya namanya kita dari kampung Pak. Jadi kalau kita mau bayar tol ya bayar aja gitu. Ternyata lama-lama diganti dengan e-tol ya. Itu agak susah, bahkan ada demonya kalau di Makassar Pak ya, biasalah Makassar ini. Iya. Ternyata lama-kelamaan, udah terbiasa Pak. Betul. Beradaptasi. Di bandara waktu itu kita juga diperiksa kiri kanan itu, buka tali pinggang, jaket apa segala macam. Kita enggak senang. Nah, sekarang udah terbiasa. Otomatis betul. I see, I get your point. Ya. Jadi, tapi jangan patah semangat. Iya. Lebih dari 25.000 juga pekerjaan baru lahir. Yang kita juga belum tahu pekerjaan itu apa. Maksudnya 25.000 pekerjaan datang. 25.000 pekerjaan hilang, tapi lebih banyak lagi pekerjaan baru lahir yang belum bisa kita prediksi bahkan. Kita tidak tahu apa ini pekerjaan ini pekerjaan ini diprediksi nggak nih? Iya. Kira-kira 2 tahun lalu. Iya betul. Rijal kebayang nggak begini? Enggak kebayang. Baru nih, baru. Iya. Content creator kebayang nggak? Baru betul ya. Baru. Tiba-tiba ada internet kitchen, dapur di dapur versi online. Kebayang nggak dulu? Baru. Desain grafis yang khusus makanan, baru. Betul. Nggak ada itu, nggak dideteksi di kampus tuh. Nah jadi, Bapak kalau gitu apa yang harus dipersiapkan? Yang dipersiapkan adalah anak-anak yang satu harus siap melakukan adjustment terhadap perubahan. Adjustment. Jadi dia nggak tiling kalau ada perubahan. Wih, tidak tabang kaget. Iya. Kenapa harus kita langsung TV-nya. Apa ini? Tapi dia langsung bisa menyesuaikan. Berubah ke era. Begini caranya. Begini. I see. Dan itu salah satu perusahaan yang Pak Mirdal juga. Kita lakukan 2E namanya. 2E. Evaluasi dan eliminasi. Aduh, banyak banget nih istilah-istilah ini hari ini. Evaluasi, bagaimana caranya evaluasi? Nah, kita lihat nih karyawan. Ini masuk ke sebuah. Berapa karyawan sih, Pak? Kalau di bawah ini holding yang kalau seluruh media group ada kurang lebih 15.000. 15.000 karyawan. Kalau khusus perusahaan medianya 2.300. Nah, masuk dalam satu era pandemi. Bagaimana nih mempersiapkan nih? Nah, dalam 2 era ini kita lihatlah tiba-tiba tadinya kalau disrupsi itu alamiah. Ya. Masuk pandemi tidak alamiah, mutlak. Harus tiba-tiba. Dipaksa kita tiba-tiba harus rapat pakai Zoom. Semua aplikasi Zoom itu sudah ada di handphone semua. Handphone semua. Tiba-tiba semua harus pakai online, belanja. Transaksi, bank, semua tiba-tiba ada di handphone. Sampai kita kasihan sembahyang juga di handphone. Sholat id juga di handphone. Disuruh online semua, disuruh keluar dari masjid. Jangan ke masjid, di rumah ke online. Ceramah kok dia di rumah. Itulah. Sampai dibersihkan. Jadi kayak seakan-akan Allah itu dia defrag semua. Dia reformat gitu. Diinstal ulang, Pak. Diinstal ulang strukturnya. Dimasukkan versi baru. Yang tinggi sekali. Iya. Nah, kalau enggak siap, nah itu di situ mi gagap. Di situ mi. Kapan dia baru kelihatan enggak siap? Bukan waktu pandemi. Setelah pandemi. Baru kelihatan. Di mana kelihatan? Itu. Nah, pandemi 2 tahun ini. Iya. Kalau orang-orang yang tidak siap, dia akan larut menikmati pandemi ini dengan suasana yang, jadi ada 2 tuh yang kita sering sebut kaum rebahan. Dia ikut ini suasana pandemi tanpa desain. Dia tidak siapkan. Akhirnya selesai pandemi dia yang terjadi apa? Dia akan jadi ahli drama Korea. Karena itu yang protes nanti nih Pak sama para drakor ini. Selama pandemi dia nikmatin itu. Dia drama Korea.
Di rumah aja, di kamar aja nonton. Kalau dia nggak punya design thinking, dia mau jadi apa nanti, padahal ini waktu yang paling pas. Betul. Oke. Tiba-tiba dia jadi ahli makanan, chef. Wah, semua dia pelajari itu selama di rumah. Atau tiba-tiba dia jadi penulis. Okay. Atau banyak tahun tiba-tiba jadi ustadz. Masya Allah. Semua dalil dia tahu. Dia tidak kuliah di Arab Saudi, tidak kuliah di Mesir. Tiba-tiba haram, ini aneh apa segala macam. Atau menarik. Tiba-tiba nih, itu nanti begitu selesai pandemi, baru kelihatan hasil baru. Oke. Mana yang kemudian siap start melalui sekolah pandemi ini, lari, gaspol, atau mana yang kemudian disitulah musnahnya seperti yang dikatakan Charles Darwin. Ya. Siapa yang bertahan bukan yang paling kuat, bukan yang paling besar, bukan yang paling jago, tetapi yang paling siap terhadap perubahan. Yang paling siap dengan perubahan itulah yang akan bertahan dan jadi pemenang. Tidak hanya bertahan dong. Hari ini Rizal punya podcast sama dengan podcastnya Gary Vaynerchuk di New York, sama dengan podcastnya Gita Wirjawan, sama dengan podcastnya siapapun. Kenapa? Karena dalam pandemi. Metro TV, CNN, CNBC, Fox, CCTV, semua dalam posisi yang sama hari ini. Sama-sama menghadapi COVID, sama-sama WFH, sama-sama hilang iklannya, sama-sama potong ini. Bayangkan itu seperti apa? Seperti MotoGP. Oke. Kalau dalam MotoGP itu, kalau kita mau overtaking atau menyalip, selalu itu garisnya lurus. Honda, Ducati, Yamaha dan lain-lain itu tidak bisa saling salip tuh kalau trek lurus. Susah. Rossi sama Stoner susah bos. Tidak bisa. Kapan dia mulai baku salip? Di tikungan. Tikungan cuma dua pilihannya. Pertama, dia salip, dia bisa ambil pimpinan. Atau kedua terlempar dari sirkuit. Offside langsung. Itulah pandemi. Pandemi ini kita harus maknai sebagai tikungan. Setelah tikungannya selesai, siapa yang mimpin? Bisa jadi kamu kelas. Masya Allah, amin. Itu enggak ada. Sama semua. Betul. Karena sekarang lagi di reformat ulang semua, di remapping semua. Bisa jadi tiba-tiba. Nah, itulah pentingnya kita maknai betul pandemi ini. Jangan kita biarkan dia seperti ini karena pandemi, tanpa desain, tanpa target dan lain-lain. Dan muncullah pertanyaan. Lalu bagaimana seorang Muhammad Mirdal ini mengelola holding itu tadi, beberapa anak perusahaan, dan terpilih menjadi the best CEO. Ini coba saya tampilkan ini, ada beberapa yang saya mau perlihatkan ini. Ya supaya orang yang nonton ini juga, ini misalnya, keren pria Bugis ini sahabat gelar Indonesia. Toh Giki. Iya. Ogi agak gibuang. Sopeng. Sopeng. Masya Allah. Sopeng. Bapak Kumajene. Wow. Saya lahir di Makassar. Berarti tanah Mandar dengan tanah Bugis ini kuat banget. Bayangkan itu ada dan ternyata merantau berarti ya. Sejak kapan merantaunya itu, Pak? SMP kelas 2 kelas 3. Berarti SD sempat di sini. SD Mangkura. 1. Di situ. Terus SMP 6 Makassar. Masya Allah. Nah ini nih Pak. Dari ini majalah ya Swaya. Iya. Oke. Indonesia Best CEO. Ini ada beberapa toko-toko dan kelihatan di situ luar biasa. Alumni SD Mangkura. Wah, luar biasa. Akhirnya nama SD-nya juga ikut naik dong. Luar biasa. Masih ada lagi? Boleh kita lihat. Oh, ini perjalanannya Pak Mirdal luar biasa. Perjalanan-perjalanannya sehingga kemudian menjadi holding. Ini masih dipegang semua. Oh begitu. Ini masih dipegang ini. Ini yang holding. Iya dia presentnya ada ini. Masih sampai sekarang. Terus yang untuk media dari 2012 sampai sekarang. Metro TV Managing Director juga dari 2012 sampai sekarang. Medcom Presiden Director dari 2012. Medcom, ini sering saya baca nih. Sampai sekarang. Ini perusahaan Marmer. Di sini. Maros. Pangkep. Oh Pangkep. Dari 2016 sampai sebagai CFO. Wow. Terus Pangansari ini perusahaan catering.
Catering. Food industry, tapi bukan cuma catering, kita suplai makanan, logistik, supply chain, termasuk produksi daging, manufacture, kita ekspor ke Timur Tengah sama Eropa. Oh, ekspor juga, Pak. Wah, ngeri. Nah, itu Pangansari. Itu dari 2019 sampai sekarang Presiden Komisaris sama Executive Chairman. Nah, di transmisi itu Media Jaya Bersama ini perusahaan batubara. Perusahaan batubara, Masya Allah. Nah, kalau Surya Indonesia 1, yes, ini adalah gedung di Jalan Tamrin, yang tertinggi, yang paling luxury, 2 gedung, Twin Tower, itu bergerak di bidang properti. Properti kita yang punya. Wow. Kita yang punya. Sekarang lagi proses pre-sale, itu 60 lantai sama 63 lantai. Persis di sebelahnya Plaza Indonesia. Wow. Itu saya diamanahkan Presiden Director di situ. Masya Allah. Terus saya juga bikin ini scholarship beasiswa. Surya Edukasi Bangsa. Edukasi Bangsa. Jadi memberikan beasiswa S1 full kepada anak-anak pelosok di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh wilayah? Seluruh wilayah Indonesia dari Aceh sampai Papua. Mulai anak nelayan. Dan ini bisa kita telusuri track recordnya, Pak? Bisa. Jangan sampai hanya sekedar pajangan aja ini, Pak. Ini nama beasiswanya adalah Online Scholarship Competition. Online Scholarship Competition. Nah, ini betul banyak penonton saya itu milenial, Pak. Oh iya. Banyak penonton saya milenial dan biasa itu komennya soal beasiswa, Pak. Yeah. Soal pendidikan terutama, mereka agak-agak sedikit gimana gitu. Nah, ini kebetulan ada Pak Mirdal punya perusahaan yang memang menyediakan itu. Online Scholarship Competition itu kita buka setiap bulan Oktober. Pendaftaran untuk mendapatkan beasiswa di 25. Tahun ini 25 kampus terkemuka di Indonesia. Oke, jadi masuknya melalui kampus, Pak, ya? Masuknya melalui kampus. 25 kampus inilah yang dipilih oleh adik-adik semua untuk bisa masuk. Termasuk fakultasnya. Termasuk. Boleh milih 2 fakultas. Oke. Setelah itu kita tentukan jadwal tesnya. Yes. Kira-kira di bulan November. Tes serentak. Seluruh Indonesia. Bukan hanya pilkada yang serentak, Pak. Bukan. Ya? Tes juga. Serentak ya. Hasilnya tapi lebih bersih. Oh gitu. Karena ujiannya. Hasilnya beda, lebih bersih. Karena ini anak-anak baru. Anak-anak baru, Masya Allah. Nanti setelah tes online mereka lulus, baru dibawa ke Jakarta kuliah. Oke. Dibiayai semua sampai selesai 8 semester, termasuk biaya hidup. Termasuk biaya hidup. Di tempat kuliahnya masing-masing. Di tempat kuliahnya masing-masing. Dan apakah setelah itu ada semacam dirangkul kembali? Tidak ada. Cuma harapan kita mereka pulang ke kampungnya. Kembali ke kampung masing-masing. Kau buat perubahan di sana. Sesuai apa yang kau dapat. Betul. Dan tahu nggak? Yes. Yang lebih luar biasa lagi adalah sebenarnya. Jadi kan kita gini, kita coba kita percaya bahwa ini bibit-bibit unggul. Kita cuma memindahkan bibit ini ke tanah-tanah yang subur supaya kemudian dia tumbuh menjadi kuat. Bibit unggul dipindahkan ke tanah yang subur. Tanah subur itu apa? Kita anggap 25 kampus dengan grade A itu. Yes. Bibit unggulnya apa? Ini anak-anak ini semua. Kenapa kita yakin ini bibit unggul? Karena kita mau mereplikasi sebenarnya peristiwa Sumpah Pemuda. Di mana seluruh anak-anak muda dari daerah punya komitmen yang kuat sehingga lahirlah sebuah mimpi besar yang bernama Indonesia atau nanti Indonesia Emas. Nah, anak-anak ini tahu nggak? Mereka mungkin secara ekonomi marginal, tetapi IPK mereka rata-rata sekarang sudah 2.600 beasiswa kita bagikan. Rata-rata IPK-nya adalah 3,72. 3,72 banyak yang dari mereka 4 IPK-nya. Ada anak tukang bubur 4, ada anak nelayan 4, anak transmigrasi 3,8. Ternyata terbukti pembuktian itu adalah jawaban. Keren-keren. Dan ini dari daerah-daerah, dari desa-desa, pelosok-pelosok. Itu ada anak nelayan di Sangiheta Laut yang tidak punya internet, dia harus jalan sekian jauh untuk dapat internet, tes masuk ke Universitas Al-Azhar, jurusan biologi, IPK-nya 4. Lawam itu. Potensinya luar biasa. Tugas kita cuma mempertemukan mereka, mencoba agar mereka bisa dapat akses pendidikan. Nah, disitulah kita masuk.
Situlah kita masuk. Nah, kita bikinlah yayasan untuk membiayai semua beasiswa tersebut, termasuk biaya hidupnya. Nah, sebelum saya masuk ke tadi soal singgung anak muda, Sumpah Pemuda dan seterusnya. Soalnya belakangan ini juga memang, ya bukan belakangan sih, beberapa tahun ini memang saya agak concern ke situ. Soalnya saya juga penerima beasiswa Kemenpora, Pak Mirdal Pak Sio. Jadi mau tidak mau memang akan larinya ke situ. Diberikan beasiswa, ya memang kembali pada pengabdian kepada anak-anak muda. Dan memang saya suka di situ, Pak. Nah, tadi soal ini, apa sih Pak resepnya mimpin banyak perusahaan kayak gitu Pak, bisa jadi the best CEO apa segala macam. Ini kan tidak mungkin kalau bukan karakter leadership yang kuat ini Pak. Itu saham aja. Dibocorin lah kira-kira. Itu Pak jalan aja. Alhamdulillah saya juga punya tim yang solid, punya tim yang kuat. Berarti bukan Superman Pak ya? Bukan. Ini super team. Super team. Iya. I cannot but we can. I cannot but we can. Nah, saya tuh pasti nggak bisa. Tapi itu bisa karena kita gitu. Tapi kan tetap rasanya dari pemimpin ini Pak. Tapi kan kalau nggak ada anak buah nggak ada pemimpin. Oke. Itu jadi satu kesatuan. Caranya Anda memimpin ini gimana Pak? Caranya memimpin terutama di masa pandemi ini, apalagi kan ada yang mau di PHK atau yang pengurangan gaji. Apalagi Anda memimpin bukan satu bos, banyak. Jadi gini, kita harus realistis dulu. Begitu datang pandemi kita harus sudah tahu. Ini pandemi ke depan akan seperti ini. Tiba-tiba kita harus menghadapi situasi yang belum pernah dialami dalam peradaban manusia 100 tahun. Tidak ada satupun orang punya pengalaman ini. Tidak ada satupun yang punya pengalaman ini, baik perorangan, organisasi, bahkan negara sekalipun. Iya, oke. Satu itu. Realistis. Itu realistis. Oke, saya dapat poin. Satu, setelah itu semuanya kita harus kasih tahu kondisi ini. Kondisi. Yang berikutnya adalah kita persiapkan skenario the worst, terburuk. Yes. Terburuknya bukan 2 kali, 3 kali. Yang terburuk dari terburuk dan terburuknya akan seperti ini. Itu kita persiapkan. Setelah kita persiapkan, kita berharap yang terbaik. Setelah strateginya kita sudah siapkan, kita komunikasikan dengan baik. Oke. Dengan sangat transparan dan jujur. Tidak usah dilebih-lebihkan, tidak usah juga terlalu didramatisir, enggak, kita sampaikan apa adanya. Faktanya aja kondisinya seperti ini perusahaan. Ini akan gimana nih, turbulensnya kencang, ada badai, ada angin kencang, gelap, kemudian daratan tidak kelihatan, air traffic control putus, aftur menipis, kemudian turbulens kencang. Bagaimana? Akhirnya autopilot kan harus dimatikan. Kita harus nyetir sendiri. Kita komunikasikan semua, tolong semua pasang seat beltnya, kemudian lampu akan kita matikan, TV matikan dulu karena kita harus hemat listrik, tidak ada entertain, perbanyak berdoa, dan segala macam, istighfar silahkan semua. Tetap itu yang untuk banyak doa ya. Terus kemudian setelah itu jalan. Setelah jalan kita lihat belum kelihatan juga daratannya. Belum ada tanda-tanda. Kita ngobrol lagi, ayo. Kemarin kita makan 3 kali sehari. Kayaknya kita harus saving. Sekarang mau enggak kita makan 2 kali sehari? Kita makan 2 kali sehari. Tapi kalau saya sebagai pemimpin, saya cukup 1 kali 1 hari. Karena kita harus kasih contoh. Kasih contoh. Kalau yang lain dipotong 30%, pemimpin 50%. Kalau yang lain dipotong ini, pemimpin harus lebih besar. Nah, karena situasi ini kita membutuhkan trust yang luar biasa. Kalau kita nggak dipercaya, kita nggak bisa nih. Trust itu nomor 1. Nah, baru setelah itu dialog semuanya oke. Kita jalankan strategi ini secara bersama-sama. Dan kedua, kita harus kasih contoh, lead by example. Kita harus kita harus hadir juga. Jadi kita harus hadir, benar-benar. Saya selama COVID itu ada 800 lebih. Apa itu Pak? Yang kena COVID kemarin. Yang kena COVID. Setiap minggu saya sapa mereka lewat Zoom. Saya kumpulin semua. Setiap hari Sabtu atau Minggu. Anda sapa Pak? Saya sapa dalam Zoom semua yang. Tujuannya apa Pak menyapa? Ya, kita harus saling menguatkan kan. Mereka lagi karantina, mereka lagi sakit. Zoom. Bahkan saya buatkan konser untuk mereka. Dan itu terbukti menguatkan. Iya, secara bersama-sama Zoom. Ini kan CEO ini yang langsung dari atas ini
Yang awalnya autopilot masih bisa santai-santai. Sampai kita bukan cuma saya, seluruh pimpinan juga harus ikut, Bos. Harus ikut. Tidak bisa ini. Bisa. Semua direksi, semua pimpinan berkewajiban untuk memonitor anak buahnya yang karantina maupun isolasi. Semuanya kita perhatikan vitaminnya, bahkan mobil yang dijemput tadinya 5 orang sekarang jadi tinggal 3 orang. Terus vaksinnya sampai dan lain-lain. Jadi saya melihat ada sisi kemanusiaan di situ. Itu aset saya, Bos. Aset itu. Iya. Kalau rusak gimana perusahaan? Wah. Itu harus dijaga. Iya. Itu harus dijaga, harus tumbuh, harus tetap perfect. Itu bukan cost, itu aset. Kalau aset itu ada maintenance, ada perawatannya. Anda dapatkan prinsip seperti ini, Pak CEO, Pak Mirdal, ini dari mana? Ini apakah memang efek pengaruh karakter bahwa Anda orang Bugis? Atau gimana ini, Pak? Atau sudah malang melintang kiri kanan di berbagai macam tempat atau gimana, Pak? Enggak, ini gini. Satu, saya beruntung ada di sebuah support system lingkungan yang cukup kuat dalam itu. Saya diberikan kertas kosong oleh owner saya gitu, iya. Pak Surya Paloh. Ya. Silahkan gambar yang terbaik, kemudian jalankan. Sesuaikan. Anda bayangkan ya, di bulan Maret 2021, ingat nggak waktu itu tenaga kesehatan? Ya. Ditolak di mana-mana. Jelas. Karena bahkan dari KOS diusir keluar. Betul. Waktu COVID awal-awal. Betul. Begitu itu kita dengar kabarnya, apa yang dilakukan oleh pimpinan saya? Dia langsung mengalokasikan 1 hotel bintang 5 kita untuk tenaga kesehatan, dokter dan seluruh perawat. Sampai hari ini sudah 2 tahun. Sampai hari ini? Gratis, full, seperti hotel layaknya. Makanan apa? Semua 250 kamar. Itu enggak rugi, Pak? Bintang 5 Itu enggak rugi, Pak? Oh, ini bukan kalkulasi gitu. Ini bukan soal bisnis lagi, Pak. Ini soal manusia nih. Ini soal manusia. Nah, banyak hal yang kita lakukan seperti itu. Hampir semua bisnis yang kita lakukan, tujuan utamanya itu adalah bagaimana memberikan manfaat. Business side itu adalah efek. I see. Kenapa kita harus bikin kantor TV berita? Kenapa nggak entertain? Karena tujuan kita bagaimana supaya orang kalau nonton TV ini pengetahuannya bertambah, peradabannya meningkat. Bahwa iklannya tidak sebanyak TV entertain, itu nomor 2 gitu. Tapi coba lihat Metro TV hari ini sudah mau 22 tahun dan selalu membawa pengaruh peradaban dan seterusnya. Nah, disitulah kita melakukan bisnis apapun dan alhamdulillah jalan terus. Kita alokasikan 1 hotel full, 5 bintang 5. Itu sampai hari ini sebulan itu saya keluar biaya bisa sampai 6-7 miliar untuk operasional dalam sebulan. Itu hanya untuk tenaga kesehatan. Kita nggak hitung. Saya sebut angka bukan bermaksud bahwa ini maksudnya. Iya. Itu kita lakukan hanya untuk kemudian, karena gini, kita tahu balasannya itu bukan cuma urusan 1-2 rupiah. Dan 2021 kemarin menjelang akhir bulan saya berhasil mengakuisisi 2 Twin Tower tertinggi di Jakarta di lokasi premium Tamrin. Masya Allah. Kira-kira kalau Anda bertanya dari mana? Dari kemungkinan Allah menjawab sedekah saya yang tadi 1 tower. Doa-doa apa segala macam. Kita tidak tahu. Jadi bisnis bukan semata-mata hitungan kalkulasi 1 tambah 1 2, bukan. Bukan soal rupiah semata. Di depan kantor kami itu di Media Group di Metro TV, 3 titik kita membagikan 500 box makanan setiap hari Jumat. Jumat berbagi gitu. Ya, 500 box. Kemarin bulan November untuk membantu Warung Tegal, kita membantu 6 warteg dalam 1 hari selama 1 bulan. Artinya membantu 6 warteg itu semua yang makan di warteg itu gratis. Kita yang bayar. Untuk membantu perekonomian Warung Tegal supaya bangkit. Karena mereka yang paling terdampak selama pandemi. Jelas. Dari 8.000 kalau nggak salah warteg di Jakarta, 3.000-nya 4.000 terancam tutup. Jadi kita mengkampanye makan di warteg. Jadi 6 warteg 1 hari selama 1 bulan. Yang kedua kita bawa influencer, public figure untuk makan di warteg.
bahwa untuk membantu campaign. Promosi kita makan di warteg seminggu sekali. Biar mereka juga naik semangat juga dan sebagainya. Selalu ada celah untuk kita melihat dari sisi itunya. Selain sisi bisnis, kita juga membantu kantin-kantin sekolah karena sekolah tutup. Mereka hidup dari mana? Nah, kita bikinkan program untuk membantu kantin-kantin sekolah. Dan banyak hal. Kami juga masuk ke pesantren-pesantren dengan tim kita, Ibu Vivi Aleda Yahya, Widya Saputra, para jurnalis, anchor, sampai seluruh pesantren pelosok kita datang untuk memberikan pelatihan jurnalistik, pelatihan video jurnalis, menangkal hoax dan lain-lain. Apapun yang bisa kita lakukan. Itu udah berjalan 2 tahun lebih juga. Terus macam-macam. Jadi kita bukan cuma sekedar melakukan bisnis semata. Bahkan bisnis kita pun tujuannya itu untuk memberi arti. Memberi arti. Makanya kalau kita lihat tagline-nya di Media Group atau di Metro TV atau yang lain-lain, itu Beyond News. Beyond News. Impact and Influence. Jauh dari sekedar berita, yaitu memberikan manfaat dan inspirasi. Buat kita berita betul itu tidak cukup. Dia harus bisa memberikan manfaat. Ada nilai di sana. Dan inspirasi. Luar biasa. Jadi tidak cuma betul. Akhirnya Pak CEO saya sudah punya jawaban kenapa kita terpilih The Best CEO. Kira-kira gitu. Biarlah penonton juga menafsirkan dan sebagainya. Nah, ini bagian-bagian yang saya mau agak headline juga Pak. Itu kenapa juga kita pergi urusi anak muda lagi. Sampai-sampai bikin pemuda 100. Woi, ini kayaknya mau apa ini? Atau ada ranah-ranah politik juga atau gimana ini nih? Enggak ada sama sekali. Kemarin kan bikin di Makassar ini kan MGN Stage. MGN ya, oke, MGN Stage. Dan saya dengar-dengar ini akan juga merambah di kota-kota lain. Iya, di tahun ini kita akan bikin. Nah, ini misalnya. Betul, MGN Stage. Menyambut 100 tahunnya Indonesia. Betul. Jadi kita jangan cuma sekedar euforia menyebut 100 tahun Indonesia merdeka. Iya. Kemudian Indonesia emas dan lain-lain. Betul. Tapi bonus demografi itu paling sering itu, Pak. Tidak melakukan apa-apa. Itu saya pikir lebih baik kita membuat sebuah program apapun oleh diri kita masing-masing. Sesuai kemampuan kita, kontribusi kita, membayangkan 100 tahun Indonesia itu seperti apa. Coba kita lihat ya. Kalau ya kita selalu sebut bonus demografi 70%, usia pekerja 15 sampai 35 tahun. Itu sekarang kita miliki. Dan hampir tidak ada lagi negara di dunia yang memiliki bonus demografi seperti itu. Contoh sukses success story bonus demografi itu adalah Jepang. Tahun 48 orang tua di Jepang tuh habis karena perang. Karena bom itu. Bom dan segala macam. Yang tersisa anak mudanya. Lahirlah restorasi Meiji. 20 tahun dari itu, setelah restorasi Meiji tahun 48, Jepang menjadi negara dengan ekonomi keempat terbesar di dunia. Muncullah Sony dan ya betul. 20 tahun. 20 tahun setelah itu. Bonus demografi kita hari ini kalau kita ambil barometer Jepang, 20 tahun dari sekarang adalah Indonesia emas, 100 tahun Indonesia merdeka. Jadi pemuda hari ini adalah pemuda yang sama dengan restorasi Meiji. Pemuda sama dengan tahun 1928. Karena sequence 20 tahunnya adalah 100 tahun Indonesia merdeka. Tahun 28 20 tahunnya kemerdekaan Indonesia. 20 tahun juga sequence-nya. Iya, dari 28 ke 45 itu. Bayangkan Sumpah Pemuda itu, Muhammad Yamin, terus kemudian Syahrir Kaca Sungkana dan lain-lain, usianya 15 sampai 20 tahun. Melakukan Kongres Pemuda tahun 28 di Jalan Kramat. Dan itu dari berbagai macam provinsi. Dan itu dari berbagai. Jong Celebes, Jong Java. Muhammad Yamin Sawalunto Padang, ada dari Manado, ada dari Ambon. Dan waktu itu tidak ada grup WhatsApp. Nggak ada, Facebook nggak ada, Google Map nggak ada. Gimana caranya mereka ketemu ya? Apa yang membuat mereka bisa sampai di Jakarta? Yang bisa membuat mereka sampai Jakarta adalah mimpi besar tentang sebuah negara ide bernama Indonesia. Merah putih. Merah putih. Mereka bergerak. Saya tanya lagi umur berapa tadi? Apa itu, Pak? Tadi umurnya berapa anak nih? 15 sampai 20 sampai 20 tahun. Konteksnya itu loh. Konteksnya lagi terjajah. Terjajahnya bukan 10 tahun, 3,5 abad. Wah, ada reke orang. Kami enggak merasa terjajah ini. Tapi ini anak-anak kemudian bisa sampai di sini. Buat forum, ngomong bahwa kita harus punya sebuah negara bernama Indonesia. Bukan cuma bilang punya negara bernama Indonesia. Mereka punya tekad bahwa bahasa yang kita pakai
Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Apalagi hebatnya di situ? Bahasa yang dipakai bahasa apa? Sebagai bahasa Indonesia? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Padahal 70% pesertanya orang Jawa. Mereka menafikan semua diksi mayoritas, diksi minoritas mereka tidak kenal. Yang mereka kenal adalah mana yang terbaik buat sebuah negara gagasan bernama Indonesia. Mereka nggak kenal kata mayoritas, mereka nggak kenal kata minoritas. Masya Allah. Kalau kita pakai konteks mayoritas minoritas, bahasa Jawa kayak sekarang. Iya. Iya kan? Harusnya. Kalau kita pakai konteks itu. Apalagi hebatnya anak-anak tuh. Mereka tidak bilang satu bahasa. Mereka bilang satu bahasa persatuan. Menjunjung tinggi bahasa persatuan. Artinya apa? Kita tentukan ini sebagai bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Yes. Tetapi tidak hilang bahasa daerahnya. Saya kalau ketemu kita bahasa Bugis Ki. Orang Jawa ketemu orang Jawa bahasa Jawa. Tapi gitu orang Bugis sama Jawa kumpul bahasa apa? Indonesia. Dia tidak bilang satu bahasa. Waktu dibilang Makadai satu bahasa, hilang bahasa Bugis itu. Nggak ada, semua harus pakai. Betul. Beyond. Anak umur berapa tadi? 15 sampai 20-an. Sampai 20 tahun. Beyond. Apalagi yang dia ciptakan anak-anak itu saking hebatnya. Dia bikin lagu kebangsaan. Indonesia Raya. Yang sampai hari ini kita nikmati. Kalau kita nyanyi lagu Indonesia Raya itu kadang-kadang merinding kita. Iya kan? Betul. Merinding. Yang bikin anak-anak tahun berapa? Itu tadi, tahun 28. Sekarang jadi gini, anak-anak itu semua mungkin yang sarjana enggak banyak. Karena buta huruf juga 99% mungkin. Tetapi mereka karena kuatnya ide, gagasan, mimpi besar, sehingga lahir semua karya-karya masterpiece yang membawa Indonesia 20 tahun kemudian merdeka. Hari ini, semua persyaratan potensi untuk menjadi negara maju dimiliki oleh negara Indonesia ini. Termasuk kami-kami SDM-nya ini. Apalagi SDM-nya. Pertanyaannya, apakah spirit, semangat, mimpinya sama dengan anak 28? Itu yang perlu Anda jawab semua. Dan perlu kita jawab semua sama-sama. Bukan hanya Pak Mirdal punya tanggung jawab, bukan hanya Rijal. Betul. Kita semua. Anak 15 atau 20 tahun sekarang, apakah bisa dari Manado ke Jakarta jalan? Sudah ada pesawat, sudah ada ini. Tapi kan ibu kota mau pindah ini Pak. Oh iya. Tapi kalau di Makassar kita sebut Nusantara, hati-hati juga. Oh begitu masalahnya itu kemarin protesnya anak-anak di Twitter Pak. Woi berubah namanya jadi Nusantara. Kaget. Jadi nanti mungkin kemana itu? Mau ke dulu mengadu nasib di Nusantara. Bahaya. Padahal waduh ini perlu memang kan ini. Hati-hati dipotong ini, jangan diedit. Nanti dikira kita menolak, bukan. Atau meragukan, bukan. Untuk Makassar. Ini konteks Makassar. Diksi Nusantara di Makassar itu agak gimana gitu ya. Ada wilayahnya masing-masing. Itu tadi, dari kerisauan itulah terus yang mencoba. Kita coba gimana nih? Waktu jalan terus. Nah, lahirlah program tadi online. Pemuda 100, online scholarship competition dan lain-lain. Pemberdayaan di mana-mana. Kesimpulannya apa? Kita lihatlah anak-anak 28 tuh apa yang mereka miliki sampai bisa berhasil seperti itu. Satu, mereka punya mimpi besar. Itu yang harus kita punya sekarang. Karena sekarang mimpi aja enggak berani kan? Banyak mimpi aja enggak berani. Aku punya mimpi, enggak tahu ini. Tinggi. Mau jadi presiden? Mau jadi ilmuwan? Saya siapa juga dong? Mimpi aja enggak berani. Kadang-kadang mereka menjawab, nanti mami dilihat. Nanti mengalir saja. Kita tahu aja mengalir itu apa kalau di sungai? Mati meja. Biarkan netizen yang jawab itu. Atau yang mengalir saja itu, coba Mi ya. Kita pergi naik bus, MRT. Ditanya sama tiket. Mau tiket mau kemana? Mengalir saja. Berapa dibayar? Mau dibayar saja bingung. Mengalir saja. Mau pergi ke bandara nih. Bahkan kadang-kadang anak-anak nulis status Bang. Biarkan waktu yang menjawabnya. Ngerinya. Jadi itu jadi sama kayak kita masuk naik kendaraan, kita putar-putar saja di kota, tiba-tiba sudah umur 50. Tidak ada sama sekali. Bahkan mau masuk universitas saja, anak-anak tuh kadang-kadang punya 2 jurusan, 1 cadangan. Karena dia juga enggak tahu yang mana. Pokoknya kalau saya enggak lulus ini yang ini. Sekarang menjadi
Mimpi menjadi langka kalau orang punya mimpi besar. Gitu deh. Kalau diketahui langsung nekere. Iya. Padahal namanya mimpi harus diketahui. Kalau tidak diketahui itu bukan mimpi. Tapi apa yang membuat mereka tidak punya mimpi dan tidak berani bermimpi? Disinilah yang harus kita push. Contoh-contoh orang yang memiliki mimpi besar dan kemudian bisa berhasil. Kenapa? Kalau kita punya tujuan, saya mau kemana? Saya mau ke Malino. Malino, saya tunggu di sana 2 jam. Oke. 2 jam? Iya. Kalau sudah dikasih tahu sampai di Malino 2 jam, apa yang dilakukan Rizal? Berarti saya harus pakai motor ini biar cepat. Iya. Motornya harus sekian cc. Iya. Berarti kalau gitu saya tidak boleh berhenti, cuma 2 kali boleh berhenti di jalan nih. Saya isi memang bensin sekarang. Yes. Itu tahu harus ke Malino 2 jam. Sekarang yang satu ditanya, mau kemana? Tidak tahu saya pokoknya. Akhirnya dia tidak bisa, tidak ada target, tidak ada waktu, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itulah yang dibutuhkan hari ini. Satu, menentukan mimpinya, tujuannya. Yes. Setelah menentukan mimpinya, tujuannya, dia harus fokus kejar itu, karena banyak sekali pilihan sekarang. Ada Netflix, ada Disney, ada apa, dia harus fokus. Setelah dia fokus, mau membangun sebuah rumah berkelas, di mana menampung semua anak-anak tidak mampu di situ. Dia bayangkan, dia gambarkan, dia fokus. Apa yang terjadi kalau orang fokus, Rizal? Dia akan profesional. Dia akan kejar. Ya. Bahkan kalau jatuh dia bangun lagi. Ya. Dia tidak merasa capek. Tidak ada yang namanya perih dalam orang yang memiliki fokus. Karena sudah ada komitmen dalam. Karena sudah dia tahu dia harus ke sana. Iya. Dia benar-benar kejar. Setelah itu apa yang terjadi sama dirinya, dia tidak rasa. Akan muncul yang namanya apa? Persistence. Oke. Persistence itu apa? Puna jatuh ke 5 kali, bangun ke 10 kali. Karena pemenang itu orang yang kalah, orang yang jatuh. Tapi kalau orang yang jatuh bangun lagi, dialah pemenang. Sejati. Kalau orang KO itu jatuh, tapi kalau dia bangun lagi, bukan. Jadi akan lahir persistence karena dia fokus. Jatuh bangun lagi. Orang yang seperti Thomas Alva Edison, 1000 kali percobaan, tapi tetap akhirnya bisa menjawab lampu pijar. Dan kalau baru 10 kali percobaan dia menyerah, lampu template kita pakai sekarang. Betul. Anita Roddick dengan percobaannya. Luar biasa. Harry Potter 8 kali naskah ditolak. Bahkan Michael Jordan sekalipun 10.000 kali tembakan gagal. Nggak ada lihat itu, yang lihat cuma jadi MVP, bos. Iya. Nah, jadi dia punya persistence, yang jatuh terus tapi bangun lagi. Akhirnya dia memiliki endurance, daya tahan, tangguh. Itulah yang harus dimiliki anak muda hari ini. Setelah dia tangguh, apa lagi yang harus dimiliki? Ini yang paling penting lagi. Apa itu? Kemampuan untuk berubah, adaptasi yang kuat. Terbuka dengan ini semua. Tujuannya sama, yang dirubah caranya. Tidak akan pernah berubah tujuannya, tapi dia siap merubah caranya sesuai dengan kondisi zaman dan selalu update. Ini masalahnya banyak tidak mau rubah cara ini, Pak. Bagaimana caranya kalau mau dirubah cara? Mau pakai mesin ketik sekarang? Kan. Nah, setelah itu dia punya kemampuan untuk merubah cara. Apa lagi yang harus dimiliki? Dia akan menikmati prosesnya. Oke, enjoy the process. Enjoy the journey. So sometimes not about destination, but about the journey. Nikmat sekali journey-nya. Dia fokus sama tujuan, tapi dia nikmati. Kalau Rizal pergi pulang ke rumah, dengar lagunya yang paling suka, siapa gitu kan? Begitu sampai rumah lagunya belum selesai, apa yang kita bikin? Kayak apa dit? Putar lagi satu kali. Hah? Karena ndak enak tak gantung itu. Padahal sampai Mi. Kadang-kadang karena kita menikmati prosesnya, tujuan menjadi nomor 2. Saking nikmatnya proses. Dan itu penting dimiliki hari ini. Penting. Oke. Teamwork harus menikmati prosesnya. Soalnya sekarang banyak tuan juga yang mau instan, Pak CEO. Kalau mau instan, hasilnya juga instan. Makanya kemarin kalau banyak kena tipu investasi, apa segala macam, kasihan juga saya itu, Pak. Karena mau cepat jadi sultan. Mau jadi kaya, coba. Karena kita harus nikmati journey-nya. Tidak nikmati journey-nya, Masya Allah. Nah, yang setelah nikmatin journey-nya, apa yang paling penting tidak boleh ditinggalkan. Serahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Luar biasa, keren. Itu yang paling karena penting. Kita tidak pernah wajib berhasil. Ya. Kewajiban kita cuma berusaha. Soal hasilnya bagaimana itu urusannya yang di atas. Tapi kalau prosesnya kita nikmatin, apapun yang diberikan oleh Allah SWT, itu kita alhamdulillah. Once kita mulai dengan bismillah, pastikan jangan selesai setelah kita bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Pak Sio, luar biasa. Keren banget, menginspirasi banget, dan mudah-mudahan ini bukan terakhir kita ketemu. Naik kelas Jin nih. Naik kelas dong, ini bukan lagi naik kelas, ini yang punya semua kelas. Kalau saya ini penjaga kelas aja ini Pak. Karena kamu kelas. Ini luar biasa. Luar biasa, keren banget Pak Sio. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Sio. Sama-sama. Saya juga ini menyampaikan ini kelas yang diinisiasi oleh Rizal. Ini kelihatannya sepele, tapi ini sebenarnya sebuah lompatan besar. Amin ya Allah. Ini sebuah kelihatannya biasa, tapi akan membawa arti besar sekali gitu. Insyaallah. Hari ini pemuda yang ngobrol di sini di Makassar, tidak ada lagi bedanya dengan pemuda yang ngobrol di Melbourne. Tidak ada lagi bedanya dengan pemuda yang ngomong di Oxford. Kenapa? Karena semua hari ini terkoneksi dengan jaringan internet. Anak muda Makassar sejajar dengan anak muda yang ada di Amerika. Anak muda sekarang tinggal apakah seluruh potensi yang kita miliki sama dengan pemuda lainnya seluruh dunia, bisa membuat kita lebih unggul dari mereka. Dan itu PR kita. Tidak boleh lagi ada minder, tidak boleh lagi insecure. Kalau begitu sesuai permintaannya Pak Widya, kita close ini dengan satu pantun. Oke. Itu yang katanya anak Makassar apa? Iya. Mati mija. Nases lagi. Pakin taki. Ini harus disampaikan dengan cakep ini sela-selanya nih. Oke. Bunga mawar dipenuhi kembang. Merah warnanya, harum baunya. Kenapa media group makin berkembang? Siapa dulu dong CEO-nya? Wah, aman lah kira-kira ya. Cocok ya. Aman lagi. Pak Hafiz tolong diselesaikan ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Sio. Salam Ki, sehat-sehat Ki selalu insyaallah. Mas Empo dan Leki. Made cemana urusan insyaallah. Amin. Saatnya bilang, kamu kelas. Alright. Saatnya bilang kamu kelas.